dagang tidak mesti, karena tujuan dari PKW itu bukan untuk mencetak orang untuk berdagang, tidak hanya untuk itu, tetapi untuk biar membentuk kemandirian, membentuk biar kita itu peka dengan sekitar, bisa membaca peluang, berinovasi, mengembangkan kreativitas itu. Ya, oke. Pertanyaan selanjutnya, boleh tunjuk tangan. Kalau udah berani tunjuk tangan, saya Bu, bilang gitu aja. Pertanyaan selanjutnya adalah, menurut Anda, apakah setiap usaha itu akan berhasil? Misalnya gini, saya punya usaha travel atau jasa bukit atau misalnya jasa desain. Menurut sepemikiran Anda atau di pikiran Anda, apakah usaha Anda itu, usaha saya itu selalu berhasil? Akan berhasil? Mesti berhasil? Bingung? Bingung? Gini, saya punya usaha saya itu jasa mendesain undangan, baik itu cetak ataupun undangan online. Zaman sekarang kan banyak itu undangan-undangan online. Hadirilah resepsi pernikahan kami. Bukan, kalau hadirilah itu kayak apa gitu loh. Menikah pada hari ini, antara ini dan ini, itu misalnya undangan-undangan itu nanti ada video undangan yang ada pre-wedding apa seperti itu, jasa seperti itu. Ada yang online, ada yang bentuk manual cetak. Nah, dalam pandangan Anda, usaha saya itu kira-kira selalu berhasilkah? Apa selalu lariskah? Tidak. Ya benar, tidak. Karena namanya usaha itu fluktuatif ya, pasang surut. Hanya kita sebagai manusia harus optimis. Karena apa? Karena memang banyak hal yang akan mempengaruhi berhasil tidaknya usaha kita. Entah itu ada kendala ini, hanya yang perlu kita garis bawahi, kita harus memperkecil resiko ketidakberhasilan usaha kita. Paham yang saya maksud? Artinya gini, saya terbatas di modal, usahakan jangan pinjam. Kenapa? Karena ketika kita pinjam modal, apalagi ke bank atau ke orang ini, itu nanti meskipun kita punya laba, harus dipangkas untuk pembayaran hutang modal itu. Ya, jadi usahakan penambahan modal itu tidak dari berhutang. Terus dari mana? Dari memang kalau saat ini Anda ingin mengembangkan usaha hanya terkendala modal, tahan dulu. Kalaupun itu sangat mendesak, ajak kerja sama, kolaborasi, partnership, cari donatur, nanti bagi hasil itu. Setidaknya Anda itu tidak berhutang, tetapi Anda bagi hasil. Nah, kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari adalah ternyata di dunia usaha itu kalau kita lihat orang itu sukses atau kayaknya berhasil, sebenarnya tidak seperti itu. Banyak hal-hal mungkin yang dihadapi tapi kita tidak tahu karena dia tidak beliau ceritakan. Pertanyaan selanjutnya menuju nanti materi yang akan datang. Anda tahu tokoh-tokoh yang menurut Anda wirausaha yang berhasil? Siapa? Coba Ipa, siapa? Pendiri perusahaan Kosmetik Wardah. Ada itu pendiri Kosmetik Wardah. Ada lagi kalau mungkin Anda tahu Bapak Nadiem
Makarim tahu mantan Menteri. tapi saya tidak memfokuskan beliau sebagai menteri. Saya mau memfokuskan beliau sebagai pendiri Gojek. Nanti ada video profil beliau, bagaimana beliau itu merintis Gojek itu, tetapi di sisi yang mungkin bermanfaat untuk Anda. Kalau di tingkat lokal, pengusaha yang menurut Anda itu berhasil siapa? Di tingkat seputar sini aja, Pamekasan saja. Kalau Sampang itu karena saya asli Sampang, itu Haji Kidi, bekas mantan Bupati Sampang. Kalau Pamekasan siapa? Haji Her ya, Khairul Umam. Beliau terkenal kenapa? Rokok, jual rokok. Tembakau, usaha tembakau. Oke, kita lihat dan simak dulu video tentang profil pengusaha Bapak Nadiem Makarim. Sebenarnya kalau Bapak Nadiem Makarim mungkin tidak asing bagi Anda, tapi kalau saya bilang Sandiaga Uno, Anda merasa asing tidak? Beliau juga mantan menteri. Saya agak lupa menteri apa? Menteri Perumahan Rakyat apa? Bukan perumahan rakyat, kesejahteraan apa gitu? Apa perdagangan ya? Lupa saya. Perdagangan Bu. Perdagangan ya? Oh ya, terima kasih koreksinya. Nah, kita lihat simak dulu yang profil pengusaha. Saya tidak pakai LCD ya, LCD-nya lagi rusak. Jadi, tapi kalaupun ini tanpa visual, hanya audio saja, Anda bisa menyimak ya. Jadi yang pertama, jangan berkecil hati. Silakan Anda simak. Kalau perlu diperlukan Anda catat, oke? Inspiratif. Silakan disimak dulu. Ini profilnya dulu. Saya ke profilnya beliau dulu.
Oke, ini kan hanya biografinya Bapak Makarim. Yang bisa menyimak siapa? Yang bisa menyimak? Nggak ada? Oh, sedikit. Coba bisa ungkapkan dari biografi beliau. Gak apa-apa, gak usah takut. Kenapa? Yang didengarkan itu langsung tidak ada. Iya. Kenapa? Gak salah kan, hanya menyimak, mengungkapkan apa yang bisa simak tadi. Coba hasil dari yang bisa simak apa tadi itu? Sedikit juga ada apa-apa. Karena menyimak kita tiap orang kan berbeda-beda menyimaknya kan. Coba kalau bisa apa? Nanti saya ungkapkan apa yang saya simak dari cerita beliau. Karena tidak mungkin juga bagi saya dari depan ke belakang, karena memang padat. Cuma catatan-catatan sedikit di biografi beliau itu ada terekam di ingatan saya. Kalau di Nisa apa tentang beliau itu? Ya, jadi ketika beliau merintis Gojek itu terinspirasi, terilhami karena membaca peluang. Peluangnya apa? Beliau harus menunggu lama yang namanya ojek. Sedangkan dia terburu oleh waktu, harus ke tempat yang beliau tuju. Nah, kemudian beliau terilhami bagaimana kita dapat yang namanya ojek tanpa harus menunggu lama. Solusinya menggunakan aplikasi Gojek. Ini tentang biografinya. Sekarang saya akan menayangkan prinsip-prinsip beliau sebagai pengusaha dan pesan untuk Anda kaulah muda, biar tidak hanya cuma mageran, dikit-dikit healing, dikit-dikit aduh bete, mager terus. Bentar ya. Sebenarnya saya punya juga cerita itu, cuma panjang videonya, ada mungkin 45 menit, habis waktu kita. Bentar, Bapak Karim, ini. Yang sukses adalah Nadiem Makarim. Berani melakukan perubahan. Itu satu. Menjadi apa bisa?
Dan yang terakhir fokus pada solusi. Sudah waktunya produk Indonesia merajai dunia. Dan Anda adalah calon-calon penerus generasi bangsa. Jangan kama intinya, menurut beliau, menurut Bapak Kakak, dan ini benar. Kita kerja untuk dapat uang, benar, untuk dapat uang. Tapi jangan dijadikan tujuan. Kenapa? Karena kalau sudah dijadikan tujuan yang namanya uang itu, ketika Anda sudah banyak uang, sudah stagnan di situ, tidak akan berkembang. Kenapa? Anda sudah banyak uang, mau ngapain lagi kan? Tapi kalau tujuan Anda itu bermanfaat untuk orang melalui produk Anda akan selalu berinovasi, Anda selalu akan berpikir kreatif. Kenapa? Karena tujuan Anda itu bukan uang, tetapi tujuan Anda itu untuk menyebar kebermanfaatan dari produk atau jasa yang Anda berikan kepada orang. Dan yang namanya konsumen, yang namanya masyarakat, itu sifat dasar manusia itu kan dinamis kan. Hari ini suka baju merah, belum tentu besok suka baju merah, bisa jadi biru, bisa jadi kuning. Dari situ ada tantangan dari diri Anda untuk mengembangkan usaha Anda mengikuti selera pasar. Anda akan tetap selalu berpikir, berinovasi, berkreatif, biar Anda tetap eksis. Contoh sederhananya begini. Anda itu kan konten kreator. Saat ini selera orang itu ke video lebih suka yang indoor atau outdoor, di dalam ruangan atau di luar ruangan? Di luar ruangan. Tapi tahun-tahun kemarin itu banyak yang di dalam ruangan. Mau itu acaranya memasak, tutorial, membersihkan, make up. Gak pakai lama, gak pakai nyedot, pakai micellar water misalnya, gak pakai cleanser. Paham ya cowok-cowok? Gak pakai susu pembersih wajah itu kan ada dua, ada yang bentuk cair, ada yang bentuk susu kan, susu pembersih kan. Nah, inovasi terbaru gak pakai yang namanya mic cleanser. Kenapa? Karena kalau pakai mic cleanser harus pakai yang namanya toner. Ini cowok-cowok ini pengetahuan juga ada. Nah, inovasi baru pakai mic cleanser, terus tinggal tuang apa, diginikan, sudah bersih. Itu inovasi baru. Dulu pakai micellar water itu di dalam ruangan settingannya, terus di sini backgroundnya terserah apa biru, apa abu, terus tinggal diginikan. Sekarang lebih canggih lagi. Orang lebih suka kita ambil syutingannya tuh di luar. Jadi ada orang jalan, Kak, mau Kak coba ini micellar water Kak, ini tinggal dituang ke kapas Kak, tinggal diginikan, mau Kak. Jadi langsung gitu dicoba ke calon entah itu customer atau masyarakat. Otomatis kan namanya kita masyarakat yang gratis mau kan.
Gimana? Oh, ada. Lupa? Ya. Lupa. Jadi gini, ada yang bilang karakter itu watak, ada yang bilang watak itu karakter. Sebenarnya watak dan karakter itu dua hal yang berbeda tapi masih berhubungan. Karakter itu bisa dipengaruhi oleh lingkungan, pendidikan, atau kebiasaan sekitar. Karakter. Tapi kalau watak itu yang melekat sejak kita lahir. Kalau ada yang bilang karakternya dulu itu marah, gak sabaran, itu betul karena Anda melihatnya secara fisikal, secara langsung, sosiologis seperti itu. Tapi kalau watak itu susah. Kalau orang bahasa lokal, bahasa Madura kita bilang itu bebentak kan, bebentak itu ya apa ya, yang melekat dari lahir. Kalau di ilmu psikologis itu ada 4 yang namanya watak itu. Ada yang namanya phlegmatis, ada yang namanya koleris, terus melankolis. Satunya itu apa ya? Satunya itu pokoknya yang satunya itu yang artinya itu humoris. Jadi ada yang tipe pemikir, ada yang melankolis, phlegmatis, melankolis, korelasi, korelis, satunya itu yang humoris kayak gitu. Nah, ada 4 itu. Nah, yang akan kita bahas karakter, bukan yang watak. Jadi karakter kewirausahaan. Jadi perilaku apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha biar usahanya eksis, biar usahanya bisa menjawab tantangan keadaan. Kan yang namanya dunia usaha itu tidak selalu ini kan, selalu lancar. Seperti tadi yang Bapak Makarim itu kan ada kendalanya ditentang oleh ojek offline karena dianggap merebut lahan rezekinya, seperti itu ya. Jadi karakter itu adalah ciri khas atau watak dari seorang wirausaha. Nah, tuh. Dari video tadi, apa saja karakter wirausaha yang harus dimiliki oleh entrepreneur menurut Anda? Sabar, boleh. Sabar dalam apa? Sabar dalam menghadapi customer, menghadapi fluktuasi keadaan, kebijakan ekonomi. Kadang-kadang kan tidak berpihak kepada pengusaha kan. Yang kedua apa? Tekun. Terus ramah. Boleh. Kenapa harus ramah? Terus akhirnya memprovokasi. Oke, karena ini berkaitan dengan yang namanya public relation, public speaking. Bagaimana menghadapi orang? Kita tentu akan lebih senang dilayani oleh orang yang ramah daripada nyok-nyok, itu kan? Apalagi yang urgen, yang memang harus benar-benar dimiliki oleh seorang pengusaha. Bisa mengambil risiko. Mengambil resiko, betul. Berani mengambil resiko. Bedaan dengan berani menghadapi resiko.
dari yang namanya seorang donatur. Tetapi tanggungannya, resikonya dalam setahun yang namanya modal itu harus sudah tidak harus Anda kembalikan. Ini drama ya, maksudnya itu cerita ini. Dalam setahun itu harus 2 kali lipat dari modal yang sudah donatur berikan kepada saya. Apakah saya berani atau tidak? Itu kembali lagi ke saya, kan? Jadi tidak semua orang. Ada mungkin yang oke lah, ngapain nggak diambil? Yang penting kan saya bisa harus 1 tahun ke depan sudah 2 kali lipat kan. Misalnya sekarang saya dapat modal 10 juta, tahun depan harus 2 juta. Nggak bisa kita bohong karena donaturnya minta yang namanya laporan dan ditinjau seperti itu. Nah, tidak setiap dari kita itu akan berani ngambil itu dana meskipun tidak usah dibalikin. Dana itu cuma-cuma, tapi tidak semua orang berani. Coba, kira-kira Anda berani nggak? Tidak. Ya memang kadang tidak dipaksa, meskipun sebenarnya kalau Anda mau jadi pengusaha sukses, Anda harus berani yang namanya mengambil resiko seperti itu. Seperti yang katanya Pak Hadim tadi bilang, kalau kita takut terus kapan kita mau maju. Dalam artian majunya itu positif, bukan negatif. Oke? Ada lagi? Yes. Tapi saya belum punya karyawan, Bu. No. Karena yang namanya entrepreneur itu dia bisa bekerja sendiri atau bekerja dengan tim. Memang diutamakan tim. Tapi gimana dia akan memimpin tim kalau memimpin dirinya sendiri belum bisa. Jadi pimpin diri sendiri dulu. Gimana pimpin diri sendiri itu, Bu? Minimal Anda itu harus disiplin, konsisten. Disiplin ketika janji dengan orang jam 7 kurang itu sudah ada di tempat. Disiplin keseharian. Hari ini saya harus menyelesaikan 2 riset. Tanamkan itu harus 2 selesai. Dan konsisten kalau misalnya kita pengusaha, dagang ataupun apapun itu, konsisten itu artinya apa ya? Toat. Istiqomah istilahnya. Sehari misalnya olahragawan gitu. Sehari misalnya push up 10, besok harus 10 lagi. Jangan besok 100 tapi besoknya lagi nggak push up. Itu namanya tidak konsisten. Jadi konsisten itu harus istiqomah terus menerus. Kalau bisa ditingkatkan itu lebih bagus. Nah, ini sebenarnya banyak, tapi kita ambil poin-poin pentingnya aja. Sebenarnya sahabat aku ramai ini masuk di satu dinasti, satu kelompok ini. Tidak apa-apa saya jabarkan karena tadi yang belum itu kan dari beberapa anak. Kepemimpinan apa lagi? Kreatif. Dan betul. Dan kalau ini memang bisa inovatif. Kenapa kita harus kreatif inovatif? Kenapa? Karena dasar sifat manusia itu dinamis, mudah bosan. Mudah bosan, mudah lupa. Dasar manusia itu di samping serakah dan tamak. Jadi memang kita harus kreatif. Seperti apa? Seperti si Amir itu buat yang namanya penyangga HP dari apa Amir? Stick es krim itu, atau dulu Vina itu pernah buat yang namanya buket dari, karena selotipnya apa? Kertas buketnya itu belum ada, jadi dia itu buatnya itu dari kertas minyak. Betul. Inspiratif dan inovatif. Ada lagi?
bisa menjawab tantangan pasar. Karena pasar itu tidak bisa diprediksi. Hari ini laris, besok laris banget. Ini yang perlu Anda tekan dulu. Sudut pandang, mindset katanya, mindset. Harus berhusnuzon tentang segala sesuatu yang akan Anda lakukan. Meskipun memang manusia itu dasarnya itu berusaha itu besar, jadi harus ditekan. Kenapa? Karena kalau Anda sudah pesimis duluan, yang ada malah nanti benar-benar terjadi yang Anda takutkan. Ya. Ada pertanyaan dulu tentang karakter ini. Silakan dibaca dulu atau dicerna dulu. Mana yang belum paham, mana yang mau ditanyakan sebelum ada penugasan untuk Anda. Ada? Ada pertanyaan? Dan bisa? Ada pertanyaan? Identifikasi peluang. Identifikasi itu artinya menyusun perkiraan, peluang usaha apa yang mungkin bisa saya lakukan dengan situasi tertentu. Misalnya seperti ini. Ada yang namanya ini apa itu kalau madrasah intihanan. Nah, kira-kira peluang saya untuk memanfaatkan momen itu apa? Kira-kira. Coba bayangkan, Anda kan sekolah semua kan? Ketika ada acara intihan, kira-kira peluang apa yang bisa saya manfaatkan menghadapi intihanan itu? Penampilan boleh, apalagi jualan bisa, apalagi ada lagi. Kalau misalnya jualan, mau jualan apa? Jual es. Kenapa jual es? Kenapa? Ya, benar. Apalagi imtihanannya pas cuaca seperti sekarang, panas, cetar membahana. Jangan bayangkan imtihannya siang ya, malam aja kita sudah mau bios alias panas. Ya, namanya keringat sudah kayak mandi dari atas sampai bawah, bocor. Nah, jual es bener, seger. Meskipun 4 gelas maulah kita itu esnya manis. Terus apalagi kalau esnya itu bayangkan aja dulu, bayangkan itu bukan hanya es teh, tapi ada es teler, cincau, lagi es campur, es buah. Jangan dibayangkan, nanti kita pengen. Ya, kalau ini ceritanya ada imtihan mah
muda ke acara seperti itu harus nyambung yang namanya Uang. uang yang banyak. Nah, tuh jual mainan, jual es, apa lagi? Makanan. Kenapa Anda tidak ada yang berpikir untuk memberi jasa jual buket, misalnya pesan buket? Sekarang tuh gak hanya orang wisuda yang ngasih buket itu, anak-anak intihan itu ya dikasih buket, ya buket kecil-kecil gitu. Buatnya itu cuma paling ya ada bunga satu atau coklat satu ditambah apa gitu. Ada yang namanya topper. Nah, itu dikasih topper sudah jadi 10.000. Kalau misalnya coklat gak dapet 10.000 itu 25. Satu coklat. Coklatnya juga bukan promosi sedikit ya, bukan silver kit, bukan kayak gurih, bukan coklat-coklat biasa yang ada pahlawan seperti itu terbang kayak gini itu. Yang makan itu apanya? Jasa buatnya yang mahal anakku. Jasa buatnya itu kan menuangkan ide. Coba Anda boleh tanya, sini kan guru-guru banyak yang dibutuhkan buat buket tuh. Bu Aisyah, Bu Alpis tuh bisa buat buket. Coba tanyakan, kalau dijual terpisah yang namanya isi buket itu murah meriah, zat bergizi. Iya, jajan 2.000. Ya kan? Yang superhero kayak gini tuh cuma 1.000-an kalau udah salah. Tapi ketika sudah dirangkai jadi buket, gak bakal itu ditumpukkan. Ada itu superhero itu, ada topper itu paling mahal, topper itu 3.000 paling mahal itu pun grenyap toppernya. Kalau yang biasa, gak grenyap, gak gilap-gilap itu ada yang 1.500, ada yang 2.000, angkut 2.000, 1.000. Silonya itu kalau beli paling mahal itu ada yang 4.000, 5.000, angkutnya 5.000 sampai 2.000, 7.000. Kalau dijual terpisah sama pita-pitanya itu gak nyampe 10.000 kan. Coba kalau sudah dibuat yang namanya buket, gak dapet itu 25, gak dapet. Enggak, kalau misalnya topper satu, terus ada yang pahlawan superhero itu ada yang 27, ada yang 30 gitu. Satu buket itu. Kalau kosongan hanya bajunya aja, maksudnya itu hanya orang bilang itu korongnya itu macam-macam. Ada yang 35, ada yang 45, bergantung besar kecilnya. Nah, itu tentang perbuketan. Balik lagi ke peluang yang tadi, ide peluang usaha. Nah, nanti tugas Anda itu ada 2, di dalam kelas dan di luar kelas. Yang di luar kelas itu observasi. Silakan Anda mengobservasi yang namanya pengusaha di sekitar lingkungan Anda yang dianggap sukses. Seperti tadi Anda bilang Haji Her. Cuma karena Haji Her itu jauh, tidak saya tugaskan. Cukup Anda cari di sekitar lingkungan Anda pengusaha-pengusaha entrepreneur yang menurut masyarakat setempat itu sukses menjalankan usahanya. Ingat, jangan terpaku hanya jualan, orang jual ini, orang jual itu, atau pokoknya dagang, jangan terpaku gitu ya. Penjahit, tukang cukur, kalau dianggap terkenal, misalnya tukang cukurnya Parno namanya, abang cukur ke Parno gitu, terkenal karena dia itu bisa model bulat atau skinhead apa gitu, boleh gitu ya. Jadi jangan terpaku hanya orang yang jualan ya. Nah itu yang di luar. Jadi Anda silakan observasi wirausaha yang dianggap sukses. Yang di dalam kelas dan dikerjakan hari ini adalah ini. Oh, enggak sih, langsung satu aja. Silakan boleh membentuk kelompok. Satu kelompok itu isinya ini berapa? Jadikan 16 ya? 16. Enggak, adanya cuma 12 kan? 12 jadikan 4 kelompok. Bisa?
14. Kalau 14 berarti udah jadikan 4 kelompok aja. 3 kelompok. Jadikan 3 kelompok. Silahkan. Tapi ada yang campur ya nanti ya. Ada yang boleh cewek semua, cowok semua, terus satunya campuran gak apa-apa. Silahkan tentukan jenis usaha atau jasa yang akan Anda lakukan. Ya, silakan. Boleh jasa, boleh yang namanya usaha. Silakan Anda tentukan mau membuat usaha atau jasa apa. Bisa. Dasarnya dari peluang yang ada. Seperti tadi, kalau misalnya ada yang namanya impian atau orkes, kira-kira peluangnya apa gitu. Paham sampai sini? Nah, sini Bu, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum mengerjakan? Ada? Apa sambil lalu, sambil dipikir, sambil bertanya? Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Yang observasi nanti setelah kita mengerjakan ini, nanti akan saya kasih arahan bagaimana Anda observasi di lapangan. Yang observasi, kalau misalnya mau bentuk kelompok lain boleh. Kalau Anda mau tetap kelompok yang sekarang, tidak apa-apa. Sekarang yang ini dulu dikerjakan di sini. Ada yang berapa kalau 12? Ada yang 4 ya, ada yang 4, ada yang 5. Pak, berarti ini 2-nya ke cowok, 2-nya cewek. Ayo bentuk kelompok. Mari. Kalau misalnya double geser, setidaknya dirapatkan. Akan dari sini. Yes. Ini gambar kita. Akan dari sini. Tahu kalau ini adalah kelompok. Oh gitu, mau dibagi. Oke, berarti di sini pecah. Ada yang sana, 2. Ini kan ada berapa nih? 4. Kalau aku kita Rudi ada yang minta. Rudi di sebelah sana. Boleh 4, boleh 5. Boleh 4, boleh 5.
ini dapat ada gigi mana itu di mana yuk mulai apa silakan didiskusikan peluangnya apa. Jadi biar ada yang bingung ini tentukan dulu peluang. Terus ini ide usaha. Saya contohkan dulu peluangnya. Ada yang namanya ada acara impian. Terus ide usahanya berjualan es misalnya. Terus prediksi modal saya pinjam dari orang tua, pinjam dari orang tua sebesar 2.000. 2.000 ada mau buka usaha apa kan? Nggak tahu kalau 2 juta. Misalnya Anda pinjam ke orang tua itu 200.000. 200.000. 200.000 itu nanti Anda pecah-pecah. Apakah di tempat impian harus sewa tempat? Kalau tidak sewa tempat ya nggak usah. Tinggal Anda rinci yang namanya pembelian bahan termasuk bensin ketika Anda berbelanja seperti itu ya. Nah, setelah rincian bahan sudah, mungkin dari yang namanya modal itu masih ada sisa. Jangan diotak-atik biar Anda bisa ngumpulin yang namanya bukan mengembalikan ke orang tua yang 200.000 itu ya. Nah, ini sistem matematikanya. Terus yang harus ada dalam NKPD Anda ini kan sudah 1 ya, 2 ide, 3 modal. Terus yang keempat, bagaimana Anda mempromosikan jualan Anda sebelum hari H. Seperti intihan itu Anda tahu mungkin yang pertama dari tetangga atau dari saudara yang sekolah di sana. Yang kedua, Anda bisa tahu ada intihan dari yang namanya story WA, story Facebook, story media sosial, ya kan? Jadi lakukan hal yang sama terhadap dagangan Anda, terhadap usaha Anda. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Not yet? Tidak ada? Atau sambil lalu nanti bingung tanya-tanya? Oke, silakan. Selamat bekerja. Kalau tidak dia gimana? Nggak punya pulpen? Saya ada nih. Pulpen. Kenapa? Pusing kamu nak? Kalau bingung nanti saya nyatakan. Sistematikanya seperti itu Pak Rul. Jadi peluangnya apa? Peluangnya ada cara manjain ibu atau di sini tidak ada yang namanya kantin. Ibu pulang atau jasa penitipan. Ada yang suka gacoan? Ada. Roti gembul? Oh, Pak Rul suka roti gembul. Gimana caranya biar Pak Rul bisa menikmati roti gembul tanpa harus ke pasar? Ibu, Apa? ini ibu itu apa? Mana? Modal. Terus yang terakhir saya lupa. Publikasi alias seperti iklanan. Publikasi tidak harus ya, tidak harus lewat media sosial. Tapi memang lebih efektif di era digital kan media sosial. Bisa namanya gentok tulang, tahu gentok tulang? Gentok tulang tahu?
Atau gini, tentang skincare. Kemarin saya udah dibuliin skincare. Kenapa kamu skincare? Kenapa dibully aja? Orang ini bilang, tapi aku pakai Shopee. Pakai Shopee kan langsung lama. Dibully kan bisa langsung seperti itu. Kalau jasa gimana? Jasa kalau lebih enak. Kemarin sama yang cukur rambut. Wahur kan? Mausul. Sama Rudi. Kenapa harus ditambahin? Duh, Bang Toyin itu selain murah, itu pintar model-modelin rambut disesuaikan dengan wajah, Bu. Seperti itu tuh namanya promosi gratis dari mulut ke mulut. Untuk pulang namanya. Bisa dipahami sampai sini? Silahkan dikerjakan. Tanyakan yang masih bingung. Apa? Bapaknya keluar. Bapaknya keluar ide usaha. Misalnya keluarnya ada acara impian, ide usahanya berjualan es, ide usahanya berjualan bakso, berjualan mainan. Di bawahnya ide usaha ada yang namanya modal. Modalnya dari mana? Ya kalau hanya ada acara impian sampai ke bank yang mau minjemnya, nggak tahu kalau bank Majun boleh atau bank Fendi ada. Kenapa? Tulis modalnya. Gini, kalau dalam bentuk kerjasama modal, ada dua modal itu, modal patungan atau dia yang modal, saya yang ngerjakan. Pernah dengar cara sistem bagi hasil tembakau? Betul, menanam tembakau itu kan seperti ini. Saya punya tanah, punya sawah, tapi saya nggak sempat untuk mengolahnya. Ada saudara, dia itu mau mengolah tanah sawah saya untuk ditanami tembakau. Saya dapat berapa? Kalau misalnya nanti sudah terjual tembakau, panen, terjual, saya dapat berapa? Berapa? 50%? 70? Enak! Gak gitu anakku. Saya kan cuma modalnya tanah, pupuk dia, kerja dia, gak ada yang mau. Saya dapat seperempat, dia yang 3/4. Kenapa bedakan dia, Bu? Saya cuma punya tanah, dia olah, dia yang olah, kerja dia, pupuk dia, kok enak saya? Kalau gitu, meskipun 10 hektar mau saya punya tanah, saya silakan semuanya. Kaya saya. Ini yang dinamakan Peluang usaha. Pelaksanaan usaha. Pelaksanaan usaha gimana itu nanti usaha Anda dilaksanakan boleh. Boleh. Tinggal nanti gimana kunci modal patungannya itu, terus bahannya ya karena harus ada laporannya. Beli bahannya apa? Itu jangan keuangan. Iya dong. Kayak kemarin kita buat untuk mini kantin itu, ya kan? Begitu. Perencanaannya usaha Anda membuka usaha apa, modalnya berapa, tempatnya di mana, terus yang jaga siapa, misalnya begitu. Terus bahan-bahan yang diperlukan untuk usaha itu apa aja. Misalnya seperti kami, kita ada beli bahan-bahan yang lama. Iya, Kami itu seperti ini belum jalan anakku, belum jalan. Gimana jalan itu? Kenapa? Kenapa? Gak bisa jalan kamu?
S. S itu kan masih luas itu. Yang dimaksud S Anda itu apa? Apa S teler, S teh, S buah, S jus, katanya Mas Bun, S jus. Begitu. Nanti tidak usah presentasi di depan ya. Tinggal Anda dari bangku aja. Itu. Publikasi. Oh, dan masalah kalau publikasi itu tidak harus media sosial kan? Yang penting apa? Bisa langsung atau HP itu kamu pikir HP itu bukan media sosial? Media sosial juga lah, WA lah maksudnya. Ya tetap aja itu publikasinya. Dan apa kalau bingung story WA? Misalnya kan nanti ada pengumuman. Teman-teman, saya nanti berjualan di acara intihan yang mau sosis, mau seblak, boleh datang ke Garuping milik Muka Roma. Ya kan kadang-kadang iya, publikasi itu bisa di WA, bisa di Instagram, TikTok, bisa. Permisi, saya mau minum dulu. Kamu tinggal ini jualannya itu kan apa aja, terus sistem gorengan sama es manis boleh. Jadi ini bawaan. Oh boleh, just apa yang catering. Just itu kan bisa bukan apa yang yang tak sendiri. Jualan sosis modal berapa? Kamu buat yang tidak Harus dijual. cuma di WA kok. Teman-teman, saya buka jasa titip kue lumpur, mie gacoan, bakso granat, seblak apa kalau di Pamekasan? Seblak asli. Saya sebenarnya jajanan yang seperti itu nggak begitu tahu sih. Tahunya saya cuma mie gacoan, itu kan benar-benar beli kan? Bener. Ibu, sebelah kos mana? Di mana? Di mungkin ada dua sebelah. Sebelah. Enak dulu. Ramah buat desa, lebih dekat. Rempatan. Wah, itu kalau saya pulang kampung itu. Iya, mau. Ngapain ke sana saya di depan nggak mertua dulu itu ada. Kamu ngapain ya? Sudah? Kalau banyak aku kita gimana? Ibu, rasakan. Gimana? Publikasi itu biar orang itu tahu kalau Anda jualan itu lewat apa. Bisa lewat berita. Dulu bilang itu kalau aku jualan kayak gitu. Atau lewat WA.
Itu. Bisa delivery. Kamu tinggal hidup manis, pesen ke aku, nanti ada yang antar ke rumahmu. Asik kan? Itu adalah storytelling. Jadi jualan tapi kayak gak jualan. Panas-panas asiknya minum es. Jangan es teh nanti teh beneran. Es buah. Es goreng. Es goreng. Gak kuku pas es goreng. Es panggang ada. Harus ke Surabaya es goreng. Es buah ya bu. Es buah. Es buah boleh, es buah. Es krim boleh, es krim. Supaya nanti orang punya tinggal beli. Bawang merah, bawang putih, kecut, cabai rawit. Ini maksudnya buat apa ya? Siang, kenapa tidak dirinci? Jadi kalau ke pasar tinggal kasih gini, ada di tukang yang jual gitu. Coba rinci. Jadi bawang merah itu berapa, bawang putih berapa, kecut, cabai rawit berapa. Nanti di total. Kenapa? Karena itu akan menjadi bagian dari biaya apa nih? Biaya apa kemarin nih? Biaya bahan baku. Pinter. Biaya bahan. Spatula. Sudah ganti pemain. Iya itu coba itu nanti dikasihnya lewat. Nah kalau misalnya Anda buat di dalam balikan untuk membuat anak itu di bukan itu biasanya di selain jaga selain ada pita, ada yang namanya lem tembak, ada yang namanya solasi, ada yang namanya kertas. Yang sini sama sini sudah hampir siap. Yang kelompoknya pasun cepetan. Itu dong. Kita yang ambil. Ini yang dijual banyak ini. Padahal ini cuma fokus satu usaha sebelah. Ini es, makanan, ini warung ini. Ini dari mana itu? Beli lagi yang kayak gini. Kayak berjanji aku yang terluka. Ada lauk. Apa? Anu namanya bibit. Tergantung merek. Kalau misalnya Sanko itu 38. Di total itu namanya biaya bahan baku. Kalau ditambah dengan lain-lain jadi biaya produksi. Betul. Kita adalah proses sebelum generator siapinnya. Tempat sewa yang ini TV 500 bilang. Tempat sewa dan berapa sering mau? Bergantung Anda jualannya di mana.
Enggak, ini kan masih simulasi, prediksi. Sekarang gitu. 200.000 lah. Karena dulu Pak Rugati itu pernah sewa di Arman waktu bulan puasa orang takjil itu kan banyak di Arman. Waktu itu masih 100.000 per ininya per tendanya itu selama bulan Ramadan. Kita tinggal yang namanya bawa meja terus dagangan kita. Jadi tenda kan itu sudah ada. Murah lah kalau misalnya ini segitu murah kalau zaman dulu. Mungkin kalau sekarang ya sekitar 200-150 mungkin. Oh iya, pas sendiri nih Bu. Ya kan memang segitu Nisa, tanya berapa? Nanti kamu tinggal bagi dengan nama yang diinginkan. Sewanya kan 200.000 sebulan. Mina satu listrik itu 38. Ibu, Lisa, 12 ini nggak dirinci gininya, dirinci angka sebenarnya berapa? Ini warnanya pernah sama ini punyanya Ilva saya bawa punyanya Ilva saya bawa dua kali nanti. Itu dikalikan dari dulu modalnya berapa nanti hasilnya dapat berapa itu yang urusannya sekarang. Gini dong, kamu rinci ke bawah aja. Karena kalau ke samping gitu bingung. Bisa ke bawah aja. Kayak seperti ini nih, seperti ini. Dulu, diam dulu. Jadi teman-temannya itu dihitung ke bawah. Nanti tinggal tambahin misalnya mana ini? Sosis pentol berapa, sosis sapi berapa, nanti cuma di total ke bawah. Pas. Seperti ini nih, kalau dirinci. Ini seperti itu. Kencur 5.000 sampai rapi 25 dari sini. Jangan dihitungkan, tinggal ditulis ulang. Tinggal ditulis ulang, dirinci ke bawah. beri atur Ibu. Iya, kasih harga karena nanti Anda akan tahu biaya bahan baku itu berapa. Biaya bahan bakunya itu berapa, habis berapa, seperti itu ya.
Berarti ada satu mana? Sudah? Ya, oke. Kan sekolah. Jadi itu berarti jualannya di sekolah itu. Ya. Kalau pinjam uang negara artinya Anda pinjam ke bank. Bank BNI. Bank BNI. Sudah ya ini. Sana sudah dikasih. Dan Anda dibacakan dari kelompok kami ide usahanya apa, terus ide usahanya apa, modalnya dari mana, terus publikasinya bagaimana, terus kalau rincian pendataan itu tinggal Anda presentasikan, tidak usah dirinci terlalu spesifik, itu kan ada misalnya bahan bakunya berapa, karena nanti Anda belum melangkah ke biaya produksi. Nah, itu bagian dari biaya produksi. Tinggal Anda totalkan aja biaya pembelian bahan baku berapa. Karena biaya produksi itu ada yang namanya biaya variabel, ada biaya tenaga kerja, operasional, dan seperti itu nanti. Nggak usah, biar cukup rincian biaya pembelian bahan baku. Ditambah. Yang penting tahu pembelian bahan baku habis berapa. Oke, sudah ya? Sekarang silakan presentasikan, cukup dari tempat Anda saja, gak apa-apa. Dimulai dari kelompok berapa yang ingin mempresentasikan lebih dulu. Dua kelompok lainnya disimak dan silakan ditanggapi. Kelompok IPA. Oke, kelompoknya Budi, Farel, Iin, dan Bisa. Silakan presentasikan. Yang kelompok lainnya simak. Kalau ada tambahan atau sanggahan atau pertanyaan, boleh nanti diajukan. Silakan. Tinggal diceritakan aja hasil kerjanya, ide-idenya apa, peluang usahanya dulu. Karena yang pertama itu adalah identifikasi peluang, terus pengembangan ide. Tidak tahu itu sendiri. Terus sudah. Nana. Oke, saya bantu bacakan ya hasilnya
Ini presentasi dari kelompoknya Nisa. Silakan kalau ada syarat, tanggapan, sanggahan. Tidak ada, Bu. Tidak ada. Dari kelompok IPA ada syarat, sanggahan untuk kelompoknya Nisa. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Oke, saya akan menanyakan kalau begitu ke kelompoknya Nisa. Itu sistemnya patungan. Kalau patungan, berapa persen pembagiannya? Apa satu itu sebagai pemberi modal, satunya itu sebagai pekerja, atau semuanya mengeluarkan modal, semuanya menjaga stok itu nantinya? Mengeluarkan modal. Semuanya mengeluarkan modal. Oh, berarti bagi rata, bagi hasilnya bagi rata. Ya. Oke. Ada pertanyaan atau sanggahan lainnya? Dari kelompok lain? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Terima kasih untuk kelompoknya Nisa. Silakan berikan aplaus. Kelompok lainnya silakan dipresentasikan. Kelompoknya Ima, silakan. Bayo. Mausu. Ide dari kelompok kami mempresentasikan Silakan dibaca hasilnya. Malah kata saya. identifikasi peluang jualan di sekolah. Oh, jualan di sekolah. Nah, Pengembangan ide gorengan. Jualan menjual gorengan. gorengan. Modal pinjam uang kas. Pinjam. Uang kasnya siapa itu? Uang kasnya sekolah. Oh, uang kasnya sekolah. Bahaya korupsi. Lanjut. Kan saya sekolah. Itu bagus. Pelaksanaan usaha jam istirahat. Jam istirahat. Lalu Publikasi di story WhatsApp. WhatsApp. Lainnya? Bahan Bu. Boleh. Biaya Enggak bukan udah bahan. pakai bahan Bu. Oh, dia pakai bahan. Biasanya biaya bahannya itu enggak dihitung gitu. Langsung ke gorengannya itu Bu. Bahan-bahan untuk dijual apa saja gitu Bu. Oh ya, apa aja yang mau dijual? Jangan udah langsung. Sabar. Namanya presentasi itu seperti itu. Itu pelatihannya menjadi artis. Anda semua mata akan tertuju pada Anda. Semua akan fokus pada Anda. Kalau Anda tidak menjadi artis, setidaknya akan menjadi ketua penggerak PKK. Tepuk tangan untuk Ibu Camat. Terakhir belum dilaporkan. Sosis pentol, sosis sapi, nugget, bintang-bintang, soma, pangsit. Sudah? Iya, pengumpulan sumber daya 155.000. Oke. Ada sanggahan tambahan dari kelompok lain? Bosan. Manut-manut ya. Iya Bu. Menyenangkan sekali. Demokratisnya itu terlalu demokratis kalau begitu. Oke, tidak ada tambahan yang sama dari kelompok lain. Tambahan dari saya untuk kelompoknya IPA. Kelompoknya IPA belum mencantumkan modal yang diperlukan itu berapa. Hanya bahan-bahannya itu sudah dirinci. Habisnya 155. Itu baru hanya bahan ya, belum nanti operasionalnya. Tapi memang saya fokuskan di biaya pembelian bahan dulu karena ada materi lain untuk yang operasional dan lainnya, namanya itu biaya produksi nanti. Hanya masukan dari saya untuk kelompoknya IPA nanti kalau misalnya modal itu dicantumkan butuh modal berapa. Itu sudah ketahuan biayanya, tapi modalnya tidak tahu berapa. Atau mungkin itu sistemnya nanti pengajuan ke sekolahnya ini rinciannya 155, berarti saya modalnya 200 atau gimana gitu ya. Oke,
ide usaha jualan sosis. Terus Modal sendiri. modal sendiri. Oke, terus. Tempat jualannya di tempat impian. Oke, lalu Buka dari jam 8 sampai jam 4. 8 apa itu? Jam 8 pagi. Mantap. Aplikasi store WA. Lanjut. Bahannya sosis, saus, plastik, gas, dan kompor. Berapa semua? Hasilnya Biayanya, bukan hasilnya kan belum tahu, kita orang belum jualan. Gimana mau tahu hasilnya? Kalau prediksi break even point namanya, break even point itu perkiraan nanti ya, semua bahan itu sama biaya overhead dan lain-lain itu ditambah, kemudian perkiraan laba yang diinginkan itu berapa, mungkin prediksi BIP-nya itu bisa. Tapi kalau hasilnya berapa belum. Jadi berapa itu? 200 ribu. Halo, 200 ribu. Ada tambahan sanggahan atau bagaimana? Saran barangkali? Tempat sewa katanya. Tidak ada. Tidak ada. Karena tidak disewakan. Jadi menurut mereka tidak memakai tempat sewa karena jualannya itu di sekolah sendiri. Jadi mereka kan sekolah sore, imtihanannya itu di sekolah sorenya. Tinggal cari tempatnya aja ya. Cuma minta izin ke ustadznya kalau mau jualan di situ. Oke, jadi seperti itu ya kelompoknya Nisa. Jawaban dari mereka. Ada lagi? Tidak ada? Sudah? Oke, jadi tepuk tangan dulu buat dua kelompok. Karena kita sudah menyambung. Sudah presentasi, sudah. Ingat nanti ada tugas observasi ke lapangan ya. Kita persiapan untuk penutupan materi kita hari ini dulu. Kita adakan evaluasi. Jadi dari jam mulai mapel kita ini, dari sekian yang sudah Anda alami di kelas bersama ini, di KBM kita kali ini, kira-kira kesimpulannya apa? Siapa yang mau menyimpulkan kegiatan kita pagi ini? Yang mau menyimpulkan kegiatan kita pagi ini? Jangan takut. Menentukan jenis usaha atau jasa yang akan Anda lakukan. Oke, ya salah satunya itu. Terus ada lagi? Kita akan evaluasi kegiatan hari ini, termasuk menyimpulkan. Jadi dari tadi itu apakah ada yang belum Anda paham? Apakah ada yang menjadi ganjalan Anda? Karakter. Jadi memang materi kita pagi ini adalah karakter. Peluang usaha adalah pengembangan dari pembelajaran karakter kewirausahaan ini. Jadi ketika kita mengembangkan suatu usaha, kita perlu yang namanya ide, peluang apa dan sebagainya. Kita perlu yang namanya karakter itu. Untuk apa? Untuk menjawab peluang usaha yang ada di depan mata kita, sehingga kita bisa menjawab tantangan peluang usaha itu dengan ide-ide, dengan pelaksanaannya seperti itu ya. Oke, itu adalah kegiatan kita hari ini. Untuk observasi, silakan disimak. Observasi ini berkelompok, karena kalau individu kemungkinan Anda akan kesulitan karena di sini tempatnya jauh dari pusat kota, dari pusat keramaian. Silakan tetap boleh kelompok ini atau nanti membuat kelompok baru. Satu kelompok itu 3 orang anak aja. Berarti kalau dulu berarti bisa dipecah lagi kan ya. Observasi ke lapangan
di lingkungan Anda itu sukses. Seperti tadi Haji Her, itu kan dianggap sukses kan, pengusaha sukses. Apakah harus orang dagang? Tidak harus. Anda bisa ambil yang namanya kontentrator boleh. Kalau di sini ada pengusaha petani boleh. Ya, yang penting Anda gali informasinya bagaimana dia bisa sukses. Apa kiat-kiatnya untuk beliau itu sukses seperti tadi Bapak Makarim, apa aja itu? Yaitu berani melakukan perubahan, mencari solusi dari permasalahan. Paham sampai sini tugas observasinya? Jangan sampai lupa, karena di pertemuan yang akan datang itu akan dipresentasikan dan dikumpulkan dan dipresentasikan. Oke, boleh laporannya itu berbentuk PPT, boleh berbentuk PPT Canva, ya, senyamannya Anda. Boleh berbentuk video, boleh. Anda mau pakai CapCut, KineMaster, boleh. Bisa? Saya akhiri pertemuan hari ini. Semoga ada hikmah bagi kita semua. Karena sebentar lagi istirahat dulu, baru nanti pelajaran selanjutnya saya cukupkan dengan pembacaan hamdalah. Mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sampai bertemu minggu depan. Mohon maaf untuk ucapan-ucapan dan